sikap sabar itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Jadi sikap sabar ini akan membawa kita pada satu titik di mana seseorang merasa lega, rela, ya, kemudian ikhlas, ya. Kemudian ia tidak gelisah dengan musibah, tidak gundah dengan himpitan hidup, dan tidak resah dengan cobaan dan ujian. Ya, jadi bila sikap ini dipelihara, kebahagiaan akan mudah diraih. Karena orang yang bersabar itu pasti bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah walaupun via virtual ya, via Zoom, dan alhamdulillah sebenarnya banyak hikmah via Zoom ini. Kita bisa kajian online, bisa kuliah online dimanapun berada ya, sambil baringan, sambil rebahan juga kan, insya Allah ini tidak mengurangi makna ataupun spirit semangat kita dalam terus menuntut ilmu. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu dalam sharing ataupun berbagi tadabur ayat-ayat Al-Quran. Dan sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, burika ummati fi bukuriha. Jadi keberkahan umatnya Nabi Muhammad ini di pagi hari. Jadi kalau misalkan di pagi hari tidur lagi setelah subuh, itu kita kehilangan keberkahan hari itu, gitu ya. Bagaimana burung pagi-pagi sudah terbang, sudah mencari makan, ya, itu sangat luar biasa, ya. Jangan sampai kita kalah sama binatang, sama burung, gitu ya. Pagi-pagi sudah bangun, maka kita akan kehilangan berkah itu, gitu ya. Makanya hadisnya tadi itu burika ummati fi bukuriha. Jadi keberkahan umatnya Nabi Muhammad itu di pagi hari ini. Ya, di pagi hari itu makanya makruh ya. Para ulama mengatakan makruh tidur lagi setelah subuh. Kenapa? Karena tadi kita akan kehilangan keberkahan di hari itu. Ya. Nah, makanya tidak dianjurkan kalau setelah subuh itu tidur lagi. Tapi langsung bisa beraktivitas ya. Membaca Al-Ma'surat, membaca Quran gitu ya, atau kajian seperti ini, nanti olahraga gitu segala macam. Ini kegiatan-kegiatan yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Nah, Bapak Ibu, ini amanah dari panitia itu terkait sabar dan keutamaannya dalam Al-Quran. Tapi saya kasih judul 4 mutiara kesabaran, ya, karena ada 4 poin ini yang menjadi semacam frame ya dalam kehidupan kita. Ini yang sangat-sangat penting, dan ini tentu saja yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Nah, ini perkenalan, saya lewat saja. Ya, baik, Bapak Ibu, ini saya di Mukodimah. Ya, Mukodimah ini saya menulis hidup adalah perjuangan. Begitulah pepatah mengatakan, mereka yang berjuang penuh kesabaran itulah para pejuang sejati. Yang hidupnya dibingkai dengan kesabaran, itulah orang-orang sukses. Mereka menghadapi berbagai kesulitan hidup dengan lapang dada, tidak mudah menyerah, dan penuh percaya diri. Menghiasi diri dengan sikap sabar adalah akhlak orang-orang mulia. Jadi puncak akhlak seorang muslim itu adalah sabar. Ya.
Maka para nabi dan rasul ada istilahnya nabi ulul azmi, ya. Nabi ulul azmi yang memiliki azam tekad yang kuat. Di antaranya apa? Di antaranya adalah karena mereka memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Ya, contohnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa. Ya. Ini terus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dengan berbagai ujian, tantangan, rintangan, tapi tetap bisa sabar. Makanya yang namanya sabar itu adalah puncak kemuliaan akhlak seorang muslim. Nah, ini makanya di pagi hari ini sangat tepat kita berbicara sabar. Ya. Nah, Al-Quran berbicara sabar itu sangat banyak. Ya. Ini saya dapat referensi ya. Jadi kata-kata sabar dengan berbagai kata-kata turunannya di dalam Al-Quran itu disebutkan 103 kali. Al-Quran menyebutkan kata-kata sabar itu sampai 103 kali. Gitu. Artinya ini menandakan bahwa tema sabar ini menjadi di antara tema utama di dalam Al-Quran. Ya. Makanya pakar ilmu Al-Quran, sahabat Ibnu Abbas, mengatakan sebesar apa Al-Quran memperhatikan sesuatu, sebesar itu pula kita respect terhadapnya. Gitu. Jadi kalau misalkan di dalam Al-Quran ada surat Al-Munafikun, berarti ya, kita harus punya perhatian lebih. Oh, ternyata ada orang-orang munafik. Kalau misalnya di dalam Al-Quran ada yang namanya surat Al-Jin, berarti kaitannya dengan makhluk yang bernama jin ini sangat luar biasa. Ketika dalam Al-Quran disebutkan surat An-Nisa, berarti betapa perhatiannya Islam ini terhadap perempuan dan surat-surat yang lain. Artinya, sebanyak apa Al-Quran berbicara tentang sesuatu, berarti itu adalah sesuatu yang maha penting bagi kehidupan kita. Apalagi kita sebagai seorang Muslim yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Nah, saya di sini hanya akan menyampaikan 4 ya. Dari sekian banyak, saya akan menyampaikan 4 hal saja. Yang pertama apa? Yang pertama bahagia. Ya. Jadi Dr. Ain Al-Qarni pernah menulis bukunya yang sangat terkenal, La Tahzan, ya. Jangan bersedih. Jadi bahagia ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan dalam Islam, ya. Anugerah kebahagiaan adalah segalanya dalam kehidupan, ya. Bahkan orang untuk mencapai bahagia melakukan berbagai hal, ya. Bahkan sampai yang melanggar syariat, ya, untuk mencapai kebahagiaan. Walaupun kebahagiaan yang diraih kadang kebahagiaan semu gitu ya. Seperti orang-orang yang cari hiburan gitu kan, stres gitu ya. Penat gitu ya, nyari-nyari hiburan segala macam, tapi hiburan-hiburannya yang mengarah kepada maksiat, akhirnya nambah dosa gitu. Akhirnya kebahagiaan yang didapat adalah semu gitu ya. Bahkan untuk mencapai kebahagiaan itu orang masih punya persepsi bahwa harta ini segala-galanya untuk mencapai kebahagiaan, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah segala macam. Padahal bukan itu gitu ya. Padahal bukan itu yang dimaksud dengan bahagia dalam Al-Quran. Kita bisa lihat ayatnya. Ya. Jadi sikap sabar itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Jadi sikap sabar ini akan membawa kita pada satu titik di mana seseorang merasa lega, rela, ya, kemudian ikhlas, ya. Kemudian ia tidak gelisah dengan musibah, tidak gundah dengan himpitan hidup, dan tidak resah dengan cobaan dan ujian. Ya, jadi bila sikap ini dipelihara, kebahagiaan akan mudah diraih. Karena orang yang bersabar itu pasti bahagia. Gitu. Jadi betapapun sulit ya ujian-ujian hidup ini,
Tapi ketika kita sabar, kita ikhlas menerima ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, maka nanti pada akhirnya itu ada kita akan merasa lega, merasa tenang, yang pada akhirnya adalah bahagia. Gitu. Makanya salah satu ayatnya ini dalam surat Al-Baqarah ya. Wa basyiris sabirin, ini ayat 155-nya. Beri kabar gembira terhadap atau kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika seseorang ditimpa ujian, ya. Musibah itu ujian ya, ujian tidak harus meninggal dunia, ya sakit, ujian, kemudian kesempitan dalam kehidupan itu juga ujian. Qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maka katakanlah atau ucapkanlah sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya sekedar ketika ada orang yang meninggal saja, tidak ya. Justru ini adalah konteks bahagia. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan ujian dalam kehidupan kita, kita selalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka kepada Allah juga akan kembali gitu kan. Bahwa sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali gitu. Jadi harta yang dititipkan kepada kita hari ini itu sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diberikan titipan saja. Amanah anak-anak itu adalah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sewaktu-waktu misalkan anak kita diambil, itu kita berpasrah diri dan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ini dampaknya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seseorang itu sangat luar biasa. Ya. Kajian-kajian kesehatan sekarang ya. Di sini juga ada dari kesehatan ya, saya lihat ada Bu Titin ya. Kajian-kajian kesehatan itu sekarang dominan penyakit itu adalah dari pikiran. Ya. Pertama pola makan, kedua pikiran. Jadi sebenarnya yang paling dominan itu pikiran. Ketika seseorang merasa benci kepada temannya, kepada saudaranya, ada rasa dendam, ada rasa iri, ya. Kemudian ada rasa hasad kepada temannya, itu adalah sumber penyakit. Ya. Itu adalah sumber penyakit. Saya pernah mendengar satu cerita kisah nyata ya. Jadi ada seorang ibu tiba-tiba divonis ada kanker di dalam tubuhnya dan harus menyiapkan uang 150 juta untuk operasi tersebut. Kemudian selidik punya selidik, ternyata dikumpulkanlah anak-anaknya. Kemudian ibu ini meminta maaf kepada anak-anaknya, mohon maaf, maafkan ibu ya segala macam. Ternyata ibu ini mengakui bahwa sekian lama dia benci terhadap suaminya. Dia pedam itu rasa kebencian terhadap suaminya itu. Kenapa? Karena diceritakannya itu suaminya menikah lagi. Gitu. Suaminya menikah lagi, kemudian dia tidak ikhlas, tidak rela suaminya menikah lagi, sehingga dia memendam kebencian yang sangat luar biasa di dalam hatinya dalam kurun waktu yang lama, bertahun-tahun, sehingga pikirannya segala macamnya itu adalah perasaan-perasaan kebencian, sehingga ada penyakit tersebut. Nah, setelah dia ikhlaskan, dia relakan segala macam, berangsur-angsur sakitnya kembali pulih gitu ya, kembali sehat, terus sehat. Setelah dilakukan itu. Kemudian ada satu cerita menarik ya, di zaman Rasulullah sahabat itu ketika sahabat ini datang, kemudian Rasulullah mengatakan orang ini adalah calon penghuni surga. Besoknya datang lagi, kemudian
Rasulullah mengatakan hal yang sama. Ini orang adalah calon penghuni surga. Besoknya datang lagi sampai 3 hari berturut-turut. Kemudian Rasulullah mengatakan orang ini adalah calon penghuni surga. Kemudian ada satu sahabat penasaran. Apa sih sebenarnya amalan unggulan orang ini sehingga Rasulullah mengatakan sampai 3 kali bahwa orang ini adalah penghuni surga. Akhirnya dia pura-pura ingin berkunjung, menginaplah sahabat ini di orang yang tadi disebutkan oleh Rasulullah bahwa dia calon penghuni surga. Sampai menginap 3 hari. Tapi ternyata setelah 3 hari dia tidak mendapatkan amalan ibadah khusus apapun yang dia lakukan. Di hari ketiga baru dia jujur, wahai sahabat, saya sebenarnya menginap ini saya ingin tahu amalan unggulan apa sih yang Anda lakukan sehingga Rasulullah mengatakan bahwa Anda ini adalah calon penghuni surga. Akhirnya orang ini mengatakan, saya tidak melakukan amalan apa-apa, tapi yang saya lakukan adalah sebelum tidur, ya, sebelum tidur saya membebaskan perasaan saya dari seluruh perasaan-perasaan iri, dengki, kemudian marah, benci kepada saudara-saudara saya. Saya maafkan semuanya. Itu saya rutin lakukan setiap malam sebelum tidur. Baru sahabat ini mengatakan, oh ternyata ini adalah rahasia di balik kenapa Rasulullah mengatakan bahwa orang ini adalah calon penghuni surga. Ya. Nah, ini jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin bahagia ini sangat-sangat penting bagi kehidupan kita. Jadi apapun bahagia ini adalah apapun kita tetap bahagia. Bahkan sekarang di medsos itu kan sering upload gitu ya. Bahagia itu sederhana, kemudian ngupload makanan jengkol apa gitu kan. Kan selalu begitu ya. Bahagia itu sederhana. Tapi biasanya sesungguhnya yang upload seperti itu, biasanya sesungguhnya dia tidak bahagia gitu ya. Karena bahagia itu ada dalam hati. Itu hanya hiburan aja, bahagia sederhana, upload apa gitu kan di medsos segala macam. Baik. Nah, ini yang kedua. Yang kedua ini adalah optimis. Ya. Jadi dengan sabar kita bersemangat jalani roda kehidupan ini. Sabar membuat seseorang optimis dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Optimis Allah cinta padanya, optimis hanya kebaikan yang menimpa dirinya, optimis setelah bersabar akan datang pertolongan, dan optimis setelah susah akan meraih kemudahan. Ya. Inna ma'al usri yusra gitu ya. Wa inna ma'al usri yusra gitu. Jadi optimis bahwa apapun ujian yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dia selalu optimis. Ini adalah memang jalan terbaik yang Allah berikan kepada saya. Nah, sehingga dari sikap optimis ini ya dari kesabaran ini dia akan melahirkan sikap yang optimis. Makanya di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 60 Allah mengatakan fasbir, bersabarlah, inna wa'dallah haq. Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak, benar. Wala yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Dan sekali-kali jangan orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Ini gelisah gitu ya. Jadi kita harus optimis, harus yakin bahwa janji Allah itu adalah hak. Makanya bila ditimpa musibah, ia optimis bahwa itu adalah jalan ujian dari Allah. Sabar menjalaninya, semangat dalam mengurangi dan pantang untuk menyerah. Ia yakin dengan bersabar dapat segera keluar dari segala cobaan dan cabaran. Nah, ini poin yang kedua itu sangat luar biasa. Kaitannya dengan sabar ini adalah optimis. Ya. Jadi la tayasu min rahmatillah. Karena sesungguhnya orang-orang yang tidak optimis itu adalah orang-orang kafir. Jadi tidak ada ceritanya kaum muslimin ini orang yang beriman itu adalah pesimis. Tidak ada ceritanya. Berarti ada catatan dalam keimanannya ketika seorang muslim ini tidak optimis. Karena dalam Islam ini
disebutkan bahwa seorang muslim itu harus optimis. La tayasu min rahmatillah. Janganlah berputus asa terhadap rahmat Allah. Karena sesungguhnya orang yang putus asa terhadap rahmat Allah itu adalah orang-orang kafir. Disebutkan dalam Al-Quran kan ayatnya seperti itu. Nah, maka poin yang kedua ini adalah optimis. Suara saya masih jelas ya? Masih terdengar jelas? Jelas, Ustaz. Ya. Baik. Nah, yang ketiga, ya. Tadi yang pertama bahagia, kedua optimis. Yang ketiga itu adalah kesuksesan. Jadi selain bahagia, optimis, bahwa sabar ini akan membawa kepada kesuksesan hidup. Seorang yang sukses adalah seorang penyabar sejati. Setelah melewati gelombang, badai, onak, dan duri, ia menghirup udara segar kesuksesan. Gitu. Jadi kalau ibarat mendaki gunung, ya, saya dulu suka mendaki gunung, tapi setelah kaki cedera ya dua-duanya patah gitu ya, sudah pensiun gitu ya. Kan namanya mendaki gunung itu kan luar biasa ya, berjuang gitu ya, berlelah-lelah, capek, istirahat dulu, ya. Kemudian perbekalan habis gitu kan. Tapi ketika sudah nyampe puncak dari gunung tersebut, kita merasa segar, fresh, hilang gitu, kelelahan itu hilang. Karena kita sudah mencapai kesuksesan itu. Ya. Om Rud juga misalkan dalam bisnis itu kan seperti itu. Ya. Jatuh bangun segala macam gitu kan. Itu perjuangan yang sangat luar biasa, perlu kesabaran gitu. Untuk mencapai kesuksesan itu kan perlu kesabaran tingkat tinggi gitu ya. Sabar gitu sampai akhirnya dia mendapatkan kesuksesan. Makanya disebutkan di sini dalam surat Al-Mu'minun ayat 111 ya, surat ke-23, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni jazaituhum al-yaum bima sabaru wa anna humul faizun. Ya, sesungguhnya aku akan memberikan balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang menang, al-faizun, orang-orang yang sukses. Gitu. Ini adalah kunci kehidupan yang sangat luar biasa. Ya. Jadi nggak ada ceritanya kalau yang sabar itu tidak sukses, gitu kan. Yang tidak sabar tidak sukses, iya itu kebalikannya. Gitu. Jadi kalau orang tidak sabar dalam hal apapun, itu tidak akan sukses. Maksudnya misalkan kalau usaha itu dia hanya menggeluti satu bidang aja dari dulu terus gitu, ditekuni sampai akhirnya dia sukses. Nah biasanya yang tidak sukses itu tidak sabar. Jadi dia ini lihat orang bisnisnya lain ganti lagi, ternyata tidak berhasil, lihat lagi yang lain ganti lagi. Akhirnya dari nol lagi. Akhirnya nggak ketemu akhirnya gitu. Nah ini begitupun dalam berbagai hal ya, dalam disiplin ilmu dia misalkan tekun menekuni dalam salah satu disiplin ilmu terus gitu kan, dia bersabar di situ terus sampai akhirnya dia menjadi pakar dalam hal apapun itu polanya pasti seperti itu. Jadi seorang yang sabar, tekun dengan fokus dari potensi-potensi yang dimilikinya, itu akan yakin itu akan meraih kesuksesan. Gitu. Dan ini sangat luar biasa, contohnya sangat banyak ya. Sangat banyak. Contohnya ini sangat luar biasa. Dan ini memang perlu yang namanya kesabaran itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ini mengatakan bima sabaru annahum humul faizun. Jadi balasan bagi orang-orang yang sabar itu Allah Subhanahu wa taala, ini janji Allah ya, janji Allah tidak akan mungkin meleset gitu, melenceng. Makanya janji Allah itu orang-orang yang sabar akan mendapatkan ganjaran dari kesabarannya itu adalah al-faizun. Kemenangan, kesuksesan. Dalam beberapa perang
di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sama. Ya, bagaimana dalam perang Tabuk misalkan itu sangat luar biasa kan, kekurangan bekal, terus lagi musim paceklik, musim panas, segala macam. Tapi saat itu para sahabat sangat sabar dengan kondisi saat itu, sehingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada umat Islam. Ini sangat luar biasa. Yang keempat, syukur. Gitu. Jadi ini adalah 4 poin ini, kalau kita lihat, ini merupakan rumus dalam kehidupan kita. Ya. Bahagia, optimis, sukses. Yang keempat ini adalah syukur. Ya, syukur atas karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang terhampar luas, syukur atas kemenangan dan kesuksesan, bersyukur kita bisa tetap optimis, syukur karena kita bisa tetap istiqomah di jalannya, bersyukurlah karena sikap sabar terhadap nikmat yang banyak adalah bentuk syukur kepada Sang Pemberi nikmat. Sikap sabar saat susah, ya. Jadi sikap sabar itu tidak hanya saat susah, namun saat senang pun mesti bersabar. Nah, jadi saat bahagia, saat senang, saat mendapatkan karunia yang banyak, saat mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah, kita harus bersabar. Makna bersabar di sini adalah bersyukur. Syukur adalah satu dari sejuta mutiara sabar. Ya. Gitu. Jadi bersyukur ini adalah sejuta dari mutiara sabar. Gitu. Makanya di dalam ayat ya, surat Ibrahim surat 14 ayat 5 ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Ya. Kayak Allah mengatakan adalah sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang sabar dan banyak bersyukur. Jadi sama dengan gitu kan. Sabar sama dengan syukur. Gitu. Nah, ini sangat luar biasa ya. Jadi ketika kita lihat ya, ini sebagai motivasi ya kehidupan kita. Jadi saya sih sering menyampaikan atau sering mengalami ya. Jadi ketika berbagai ujian gitu ya yang dihadapi, kemudian ada problem-problem gitu atau apapun itu bahkan yang tidak terbayangkan sama sekali oleh kita sebelumnya, kita ingat lagi 4 kata kunci ini gitu ya. Bahagia, optimis, ya. Kemudian sukses gitu kan, kemudian syukur gitu ya. Nah, ini menjadi panduan bagi kehidupan kita. Jadi bersyukur itu bentuk kita ya berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa? Atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa dihitung-hitung ya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jadi kalau kita menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya kita tidak akan bisa menghitungnya. Nafas kita, mata, ya, kemudian mulut bisa berbicara, kemudian hidung bisa mencium. Ya, sekarang kalau misalkan hilang penciuman ini bahaya, lagi corona kayak gini kan. Artinya ini sangat luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penutup. Jadi bangsa hari ini sangat banyak mendapatkan ujian ya, kelaparan, takutan, utang banyak, penyakit sosial, berbagai ujian lainnya. Ya, maka dituntut untuk kita itu menjadi pribadi-pribadi penyabar. Ya. Makanya salah satu doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an ya, Al-A'raf ya, surat ke-7 ayat 126.
Rabbana afrig alaina sobro. Rabbana afrig alaina sobro wa tawaffana muslimin. Ya Allah kami, ya Allah limpahkanlah kepada kami sobro, kesabaran. Ya. Dan matikan kami dalam keadaan muslim. Inilah doa yang dilantunkan oleh umat Islam ini, atau umat terdahulu juga membaca doa ini saat diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini tanpa kesabaran, ujian dan cobaan ini tidak akan berhasil dilalui. Nah, makanya ini saya anjurkan ya, doa ini juga kita baca gitu ya. Setiap setelah sholat gitu ya, dalam berbagai kesempatan kita baca doa ini, karena ini doa yang dicontohkan dan doa yang terdapat dalam Al-Quran. Karena doa yang paling bagus itu kan urutannya yang pertama yang ada dalam Al-Quran, kemudian yang ada dalam hadis. Nah, setelah itu doa-doa yang yang dicontohkan oleh para ulama. Jadi kalau kita berdoa, itu yang paling utama itu adalah doa-doa yang ada dalam Al-Quran, kemudian doa-doa yang ada dalam hadis. Nah, makanya ini salah satu doa kaitannya dengan kesabaran yang disebutkan dalam Al-Quran. Rabbana afrig alaina sobro. Limpahkan kepada kami sobro, kesabaran, wa tawaffana muslimin. Ya, pendek. Rabbana afrig alaina sobro. Gitu. Ini pendek doanya. Insya Allah sekali baca, insya Allah kita hafal gitu doa ini. Nah, terakhir, sabar satu-satunya sikap untuk menata kehidupan, karena ia mutiara berkah, mutiara rahmat, dan mutiara petunjuk. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ya 157, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan berkah yang sempurna, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya kira yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi tazkirah, pengingat bagi saya pribadi, dan menjadi motivasi buat kita semua dalam kehidupan ini. Jadi 4 kata kunci ini sangat luar biasa ya, ketika kita praktekkan, kita terapkan dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Demikian, walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.